Gita, saya juga sedih melihat foto berita perang yang berseliweran di sekitar kita. Jadi tolong, saya mohon untuk kakak tidak menganggap saya tidak peduli terhadap korban perang. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Teduh Bestari. Ini adalah video kedua ya, edisi Cookies Talk. Dan ini merupakan lanjutan dari Cookies Talk episode yang pertama sebelumnya. Dan masih dalam tema dari Suriah hingga Rusia Ukraina, surat terbuka untuk kita Savitri Devi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membuka video kedua ini, sangat bersemangat untuk menyelami ilmu. Semoga ini nanti bermanfaat dan bisa menjadi banding logika kita untuk belajar bagaimana menyikapi sebuah fenomena sosial politik, terutama memahami peta geopolitik internasional ya. Baik, saya izin langsung menyampaikan surat terbuka yang saya buat untuk Kak Gita Savitri Devi. Yang saya sayangi Kak Gita Savitri Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teduh Bestari, seorang perempuan biasa yang gemar membaca dan menulis. Kak Gita Savitri, semoga upaya saya menyampaikan surat terbuka ini yang saya bagi ke dalam 2 video di channel saya dapat memberi kesan kepada kakak bahwa kita berada di bawah payung empati kemanusiaan yang sama. Kak Gita, di sebuah video YouTube di channel kakak tahun 2017 itu saya pernah mendapatkan video di mana Kak Gita mengatakan bahwa kurang lebih Amerika itu sudah terkenal dengan ikut campurnya di setiap konflik dan wilayah perang. Gak pingin orang dari negara-negara tertentu masuk ke negara lo, tapi lo boleh masuk negara manapun sesuka hati lo. Itu sebenarnya agak-agak kontradiktif. Saat itu saya berpikir Kak Gita paham dengan spektrum pengetahuan global. Sebab secara umum dan at a glance benar bahwa negara-negara barat seperti Amerika dan koalisinya itu selalu menumpahkan darah di berbagai belahan dunia, termasuk memainkan standar ganda. Namun kemudian saya juga pernah mendapati video Kak Gita di edisi Beropini juga yang mengutarakan pandangan kakak tentang perang Suriah, sebuah perang proksi di mana Assad dituduh memakai weapon mass destruction (WMD) atau senjata kimia pemusnah massal. Saat itu Kak Gita mengatakan bahwa kakak tidak tahu pasti apakah pemerintah Suriah Bashar al-Assad benar memakai senjata kimia pembunuh massal tersebut atau tidak, dan Kak Gita juga menyampaikan tidak ingin membahas dalam sisi politiknya. Namun Kak Gita sebaliknya justru memaparkan nih bahwa penggunaan kimia sejenis itu memang sangat merugikan dan sangat hebat dalam merusak organ tubuh manusia dalam waktu singkat. Chemical weapon is the worst. Gue berharap banget ini adalah yang terakhir, walaupun I don't know, maybe it can happen again. Kita emang gak bisa ngapa-ngapain, tapi at least kita bisa ngasih doa. Semoga ini cepat selesai, semoga gak ada lagi lah gini-ginian, semoga gak ada lagi orang membunuh-bunuh orang atas dasar agama, atas dasar... Namun maaf, tahukah kakak bahwa fakta yang terjadi di lapangan Suriah sebenarnya bukanlah demikian? Jujur, waktu itu saya cukup sedih. Karena bagaimanapun, saya sadar bahwa seringkali mereka yang sesungguhnya terlupakan dalam perang di berbagai belahan dunia ini justru tidak memiliki kuasa untuk membela diri mereka sendiri, kedaulatan mereka sendiri, dan seterusnya. Aktor-aktor, akademisi, atau sekecil-kecilnya rakyat yang paham peta geopolitik justru enggan membagikan pemikirannya, baik misalnya karena alasan mereka kekurangan saluran media untuk mengutarakan data, atau kekurangan massa, atau bahkan kekurangan kepercayaan diri dan keberanian. Namun saya sendiri Teduh Bestari paham bahwa permainan media massa internasional sangat rapi, berseragam, sehingga mengkonsumsi informasi itu jadi taruhan mati untuk logika. Kak Gita,
Waktu saya SMA, saya juga pernah terperosok ke dalam penggunaan tagar stay with dan save. Ya, seperti itulah Kak. Hingga sepotong hasil uang perilisan buku saya dan kawan-kawan itu dalam sebuah proyek OSIS sempat pula disumbangkan ke afiliasi pemberontak di Suriah. Ya, benar. Kalau media menyebut mereka ini Syrian Moderate Rebels, ya, pemberontak moderat Suriah. Dan waktu itu saya 16 tahun, belum terjun ke studi ilmu HI. Saya pun mengikuti arus utama. Saya pun memiliki curiosity dan keterbukaan untuk menggali informasi yang berbeda. Saya sangat kecewa, getun ke diri sendiri. Tapi kayak kita, some of us perhaps believe that time heals a broken heart. So do I. I do believe that time also mends a broken mind, as long as the human itself wants to open themselves to any new possibilities and ignite their own curiosity to dig and compare various sources. Kayak kita, saya juga sedih melihat foto berita perang yang berseliweran di sekitar kita. Jadi tolong, saya mohon untuk kakak tidak menganggap saya tidak peduli terhadap korban perang. Atau, ya, justru disinilah nyatanya keanehan itu selalu saya dapatkan. Misalnya dalam kasus perang Rusia-Ukraina ini, ada Amerika Serikat dan Israel yang membantunya. Standar ganda yang diterapkan Barat dan aliansi itu sudah jadi SOP buat mereka. Saya terdorong membuat surat terbuka ini. Honestly, ya, memutuskan untuk mengunggahnya di channel YouTube dan Instagram saya setelah membaca Instagram stories Kak Gita beberapa tempo lalu. Yaitu ketika kakak beradu argumen dengan seorang follower yang menyatakan bahwa ia setuju dengan tindakan Putin dalam perang ini. Saya tidak tahu apakah follower kakak tersebut membawa alasan apa. Namun dapat dibaca bahwa semangatnya tampak berapi-api untuk menyampaikan opini kepada Kak Gita. Hingga kemudian Kak Gita menanggapinya dengan keras juga. Lalu Kak Gita membagikan adu argumen tersebut ke followers kakak dengan bilang, lihat ini ada pendukung Putin. Ya, kurang lebih begitu. Mohon koreksinya jika saya keliru Kak. Actually, saya cukup sedih sebagai anak HI. Saya sering bertanya-tanya kemana anak HI di dunia ini, terutama mereka yang benar-benar mau menggali dan melakukan banding, serta berani untuk membagikan unpopular opinion-nya ke medsos secara luas. Sebab Kak Gita, kebanyakan yang saya temui justru mereka yang mau melakukan banding, tapi tidak membagikannya ke publik. Entah karena alasan belum berani jika nanti dibully atau tidak ada gunanya mengutarakan opini atau apa. Namun, I don't know, but to be honest, such issue like this is quite hard. Challenging a lot. But this condition will always influence and affect our logical mindset society now. It will form such kind of distraction to our thinking space. Because we will directly or indirectly, literally or and metaphorically be subjected as a puppet. Membuat aku sadar bahwa manusia tidak pernah belajar akan sejarah. Iya. Kita seolah tidak punya kebebasan untuk berpikir, mengikuti media arus utama dengan menyandang logical fallacy. Ad hominem, ad verecundiam, dan legend, ad populum, dan ya, apa lagi? Satu kata yang paling disukai ya sama orang-orang zaman sekarang di internet, open-minded. Maksudnya apa sih open-minded? Kita jadi aware akan ada banyaknya argumen lain dan ide-ide lain yang juga valid gitu. Dasar kamu ini, komunis. Pantas saja kamu mendukung Cina. Lari, ada pengikut Putin. I've been feeling tired, to be honest, to tell such war, revealing like this. But I must admit, I'm not that weakened soul as what others always coalition might them. I have my own freedom, my own dignity to tell the side of the most important part of the war, that mostly people in this world never breath enough to spread it worldwide. If some of you thought that I'm paid for making this all, you're blind.
You have been blinded. I've been working with my aunt Fire for taking such issue like this, since 3 years ago. I'll always be backed by my aunt's curiosity to compare, not just to receive and digest everything around. I met many foreign journalists virtually. We have been friended and exchanged thoughts and hopes. They have been battling against the West's massive propaganda. They have been diving into the war-torn, directly witnessed bodies that turned to be soil, witnessed bones that had changed to be sand, and blood that had turned to be such miserable paintings. Kalau Masya bilang, ready or not, here I come. So ready or not, here I come. Meanwhile, our doomsday will say I don't. Ready or not, the fake will be defeated. The fake heroes will be embarrassed. That is a vow of life. Semoga Kak Gita Safitri Devi selalu sehat, senantiasa diberkahi dalam setiap langkah hidup. Oh ya Kak Gita, saya suka dengan ide-ide kakak tentang gender dan woman empowerment. Thank you for making this. Stick it out Kak Gita. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Kalau kalian pikir video ini edukatif, silakan sebar sebanyak mungkin. Terima kasih sekali lagi telah mensubscribe channel ini. Hidupi loncengnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat nalar, jiwa, raga.